Radia Anom Karaton Sumedang Larang Luki Johari Sumawilaga. Siap Kang, sehat Kang? Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah udah bisa ketemu akhirnya ya Kang. Ngopi jadi juga. Ini kita schedule dari kapan ya Kang baru bisa ketemu sekarang? Sekarang schedule-nya lagi padat semua. Ini sebenarnya banyak yang harus kita bahas nih Kang. Mungkin pertama dari hal yang fundamen dulu mending Kang. Dari sebenarnya apa sih Kang permasalahan pemuda Sunda nih khususnya di Sumedang gitu? Iya. Kalau bagi saya pribadi pengertian budaya Sundanya harus dicerahkan dulu. Jadi pemahaman budaya itu tidak hanya sebatas pelestarian pengembangan seni dan tradisi. Tapi budaya itu kan sebuah sistem gagasan yang berkaitan dengan itikat, cipta, karya, dan karsa yang dilahirkan manusia dalam kehidupan masyarakat. Jadi budaya itu bersifat universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik itu budaya ada ideologi, ekonomi, sosial, pertahanan, ketahanan, dan sebagainya. Sehingga dengan pemahaman yang utuh, saya kira itu akan memberikan sebuah animo masyarakat, khususnya para pemuda Sunda untuk betul-betul ngeh ataupun ada kepedulian. Karena kalau hanya masih bersifat pemahaman budaya itu terjebak hanya pelestarian seni, itu daya tariknya kurang jos gitu. Itu mungkin kalau saya melihat di orang Sunda itu, khususnya pemuda itu kurang ada ketertarikan. Karena pemahaman budayanya masih terbatas. Ada misinterpretasi dari budaya tersendiri. Ya, saya kira ini yang harus menjadikan sebuah acuan out of the box terhadap pengertian budaya yang sesungguhnya. Dan hal itu terjadi di pemuda Sumedang, Kang? Iya, itu yang terjadi karena memang ada proses dinamika di kesundaan yang sudah terputus terlampau lama. Jadi pemahaman budaya yang utuh, pengertian budaya yang semestinya itu tergradasi. Jadi terkriminalisasi lah pemahaman budaya itu hanya sebatas seni dan tradisi. Itu karena apa Kang? Saya kira lebih kepada pengaruh politik ya. Ini kan pengaruh politik masa lalu yang diwariskan oleh penjajah yang yang akhirnya menjadikan sebuah kebiasaan bahwa pengertian budaya itu hanya sebatas pelestarian pengembangan seni dan tradisi. Ini memang ada pengaruh politik masa lalu yang ini justru kita harus dobrak. Harus kita out of the box terhadap pengertian budaya yang semestinya. Ya tidak sebatas pelestarian seni saja gitu, tapi lebih kepada nilai-nilai budayanya. Apalagi tadi disinggung tentang sistem, sebenarnya budaya itu sistem hidup berarti. Budaya itu. Dia sebuah sistem yang memiliki sebuah tatanan nilai. Nilai-nilai luhur yang sudah dimiliki oleh peradaban Sunda. Dan ini yang harus kita angkat kembali, kita kembangkan menjadikan sebuah tatanan nilai dalam kehidupan masyarakat. Ini yang sebetulnya yang hilang. Maka untuk bisa mengangkat eksistensi budaya Sunda, tentu perlu adanya sebuah wadah yang presentatif, yang memiliki kemampuan daya ungkit untuk menegakkan nilai-nilai budaya menjadi marwah budaya. Urgensinya apa Kang? Kenapa misalkan sebagai putra daerah Sunda, berarti kita memang secara moral memang harus menjaga itu gitu ya kan. Cuman kalau misalkan berbicara tentang urgensi, apakah memang budaya Sunda ini harus dihidupkan kembali gitu loh? Dan kalau misalkan tidak, apa yang akan terjadi gitu? Ya, saya kira harus dihidupkan kembali esensi nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh Sunda melalui peradabannya masa lalu yang diwariskan oleh leluhur Sunda, itu harus diaktifasi. Karena itu merupakan sebuah identitas yang di dalamnya tentu kita akan menemukan jati dirinya. Jadi sebagai bangsa yang kuat, saya kira masyarakat ini termasuk kita harus memiliki identitas sebagai local wisdom, akar peradaban yang
bisa menjadikan kita itu menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bermartabat dan mandiri. Dan kita memiliki peradaban itu yang selama ini sudah tertutup oleh proses politik yang panjang dari masa penjajah, yang memang penjajah itu kan untuk melemahkan Nusantara pada saat itu adalah menghancurkan budayanya. Jadi lemahkan, hancurkan sejarah dan budaya. Itu metode penjajah pada masa itu. Nah, apa yang dilakukan penjajah pertama kali untuk menghancurkan sejarah dan budaya? Tentu pengikatnya harus dihancurkan. Pengikat budaya di daerah atau local wisdom di daerah adalah kerajaan pada masa lalu. Jadi kerajaan yang disikat lebih dulu untuk menghancurkan, melemahkan eksistensi budaya yang dimiliki di daerah di wilayah Nusantara. Itu yang dilakukan penjajah. Maka pada saat itu keluar Divide et Impera, adu domba. Adu domba pertama yang penjajah lakukan adalah adu domba antara satu kerajaan dengan kerajaan lain. Itu kan terjadi, itu fase tahun 1500 akhir lah, itu sudah mulai terjadi. Dan tahap yang kedua, adu dombanya atau Divide et Imperanya adalah di internal kerajaannya. Jadi sudah berhasil menghancurkan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Tahap kedua adalah menghancurkan di internal kerajaan. Itu fase tahun 1800 akhir lah. Itu sudah terjadi. Maka kalau kita melihat sejarah umum, grand design-nya, para penjajah menghancurkan sendi-sendi wadah lokal wisdom kerajaannya. Dan itu diskema oleh penjajah. Iya, karena penjajah mengetahui kekuatan Nusantara itu adalah kekuatan budaya. Nah, budaya Nusantara dan tentunya di dalamnya ada budaya Sunda itu sudah memiliki peradaban yang luhur. Ideologinya pun budaya Sunda sudah memiliki ideologi yang sangat luhur. Kita menganut ajaran monoteis, Tuhan Yang Maha Esa. Ekonomi berbasis gotong royong, ekonomi kerakyatan. Jadi sumber ekonomi Sunda itu orientasinya bukan oligarki, bukan monopoli. Jadi visi misi ekonomi Sunda itu berusaha itu bukan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan satu kelompok, tapi berusaha itu untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Nah, ini kan sistem ekonomi yang kita miliki. Nah, turunannya adalah koperasi. Jadi koperasi itu adalah ekonomi yang berbasis budaya Nusantara, khususnya budaya Sunda. Karena dasar budaya Sunda itu dasar utamanya, prinsip dasarnya adalah nilai cinta kasih, kasih sayang, Rahman Rahim. Nah, ini fondasi nilai kesundaan. Dan tentu dengan nilai cinta kasih ini, Rahman Rahim ini yang menurunkan nilai-nilai gotong royong, toleransi, tidak radikalisme, terus saling menghormati terhadap perbedaan. Ini kita miliki budaya ini. Nah, ini yang harus kita aktifasi kembali sehingga kita memiliki identitas sebagai bangsa yang maju sebetulnya. Berarti salah satu penyebab dari maaf misalkan ada sebagian pemuda yang misalkan sebutlah misalkan moralnya bobrok dan sebagainya, apatisme dan sebagainya, itu berarti salah satunya karena tidak ada nilai budaya di dalamnya. Iya, diantaranya saya meyakini itu. Jadi selain agama, budaya pun harus tertanam di dalam insan, termasuk pemuda, agar kita memiliki kebanggaan. Kebanggaan bukan untuk diriakan, tapi kebanggaan bahwa kami itu memiliki identitas. Yang justru identitas kami ini harus bisa memberikan pencerahan untuk kepentingan nasional bahkan dunia. Seperti moto Sumedang itu kan insun medal, insun madangan. Saya lahir, saya menerangi. Nah, menerangi ini dengan apa? Dengan ilmu kesundaan, kesemedangannya. Untuk itu didirikan Kerajaan Sumedang Arang oleh Prabu Teji Malela
pendiri Sumedang Arang sekaligus Raja Sumedang Arang pertama. Jadi mengemban sebuah visi misi amanat leluhur yang harus dilarapkan dalam kehidupan masyarakat. Sebegitu luhurnya berarti ya nilai budaya Sunda berarti ya kan? Iya. Nah, sebenarnya tadi udah ditanyakan, mungkin dipertegas apakah di pemuda Sumedang sudah sampai ke sana, Kang? Saya kira sekarang sudah mulai ya terbuka. Jadi seni pun saya kira harus dilihat dari pemaknaan berkesenian. Jadi tidak hanya sebagai tontonan atraktif, tapi melihat seni harus menjiwai dari pemaknaan. Ini saya kira seni-seni tradisional yang ada, termasuk di kesenian kesundaan, itu ada makna yang terkandung di dalam gerak seninya. Filosofinya. Ada filosofi, ada nilai-nilai luhur. Nah, itu yang harus kita dalami juga. Sehingga pemuda-pemuda Sunda itu ada ketertarikan yang lebih, bukan hanya sebatas atraktif atau tontonan semata. Nah, ini pun salah satu kiat bagaimana pemuda-pemuda Sunda itu mencintai terhadap seni dan budayanya. Jadi saya kira harus harus berkesenian itu harus dijiwai dengan aspek-aspek spiritual. Karena di dalam seni itu ada nilai-nilai luhurnya. Nah, itu yang sudah menjalankan keseniannya juga sebenarnya masih perlu sebutkan perlu di-upgrade misalkan berarti ya kan, yang tadinya hanya sebatas bermain seni ya, kemudian difahami makna dan filosofinya. Betul. Nah, ini bagaimana ceritanya ketika ada pemuda Sunda yang memang justru dari dari kesenian Sundanya saja sudah tidak peduli dan tidak mau tahu seperti itu. Ya, karena itu pemahaman kebudayaannya tergradasi nilai-nilainya. Terus kedua, ini dibutuhkan sebuah regulasi. Memang negara harus hadir untuk menopang, memperkuat eksistensi kesenian dan kebudayaan di daerah. Jadi saya berharap negara itu, pemerintah harus hadir untuk membantu bagaimana eksistensi kebudayaan di daerah itu bisa berjaya lagi. Seperti apa tuh, Kang, kehadiran negara untuk membantu itu? Saya kira ada kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada pelaku kebudayaan maupun kesenian. Dengan regulasi-regulasi negara atau pemerintah, saya kira itu bisa terwujud apa yang tadi saya sampaikan. Banyak hal yang bisa dilakukan lah. Misalkan ada kebijakan daerah yang mengharuskan mempelajari muatan lokal. Atau dari pendidikan, dari sekolah-sekolah diwajibkan ada kurikulum bermuatan lokal. Saya kira itu salah satu perangsang juga agar budaya di daerah itu bisa bisa berdiri tegak kembali. Dan belum sampai saat ini, Kang. Saya kira belum optimal. Jadi regulasi ada, tapi tidak disertai dengan kontrol yang kuat dari pemerintah. Di sekolah juga ada kan pelajaran bahasa Sunda, cuma lebih ke bagaimana cara menulis, cara berbahasa. Iya, betul. Mungkin tidak sampai dalam kepada nilai budayanya itu sendiri. Iya, gitu ya, iya, betul. Termasuk kepada pelaku seni juga agar tidak punah. Saya kira butuh ada dorongan regulasi di pemerintah. Misalkan untuk acara-acara pernikahan, acara-acara hiburan, itu harus diwajibkan kesenian lokal itu ditampilkan. Sehingga ada pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Oh, berarti memang nilai ekonomi juga sebenarnya harus dioptimalisasi, karena memang pelaku seni juga perlu hidup gitu perlu kan. Hidup. Iya benar. Nah, apalagi Sumedang sudah sudah dijuluki atau sudah digelari Sumedang Pusar Budaya Sunda gitu ya kan. Soalnya kalau misalkan pemudanya masih belum dalam tanda kutip nyunda, ya miris juga gitu loh. Yeah. Tapi pandangan Akang gimana tuh untuk apa sih itu julukan atau gelar, Kang, itu teh namanya? Tentang apa yang Sumedang Pusar Budaya Sunda. Nah, itu kan berawal dari keprihatinan kami juga, karena budaya Sunda itu semakin lama
semakin tergradasi. Nah ini kami waktu tahun 2007 melakukan sebuah kajian di internal kami. Hasil kajian kami ada satu langkah yang bisa menjadikan sebuah kejaran lah, yaitu tinggalan budaya kami kita kaji. Di kami ada tinggalan-tinggalan budaya yang berasal dari wakaf Pangeran Suratmaja, yang barang-barang wakaf itu ada yang berasal dari peninggalan Kerajaan Sumedang Larang. Salah satunya mahkota Binokasi. Kedua ada amanat dari Pangeran Suratmaja juga yang dibuat tahun 1920 berjudul Baris Kasagala Barudak Sunda. Dan dalam amanat tersebut ada amanat diantaranya Barudak Sunda maraneh kudu bisa pinter ngaji. Nah wakaf Pangeran Suratmaja yang berjudul ini supaya menjadi tanda kekuatan, atau bahasa Sundanya iya supaya jadi tanda kekuatan, kami sinkronisasi dengan amanat beliau, yaitu harus bisa dikaji. Nah kita kaji amanat dengan wakafnya. Apa yang dimaksud Pangeran Suratmaja di dalam wakafnya dengan berjudul iya supaya jadi tanda kekuatan. Kekuatan apa? Tentu kita harus mengkaji terhadap kekuatan barang-barang yang beliau wakafkan. Di antaranya ada barang peninggalan Kerajaan Sumedang Larang. Salah satunya adalah mahkota Binokasi. Nah mahkota ini kita kaji. Nah hasil pengajian ini kami menilai bahwa di dalam mahkota Binokasi ini ada value, ada nilai-nilai luhur. Di antaranya ada nilai histori, nilai sejarah, ada nilai ideologi, nilai filosofi. Nah dari nilai sejarah menilai bahwa mahkota Binokasi ini sebagai simbol legitimasi kekuasaan Sunda tertinggi, di mana mahkota Binokasi berawal dari fase Kerajaan Galuh dan dia berestafet sesuai dengan suksesi kepemimpinan raja-raja Sunda dari Kerajaan Galuh masuk ke Kerajaan Sunda. Pada saat Sri Baduga Maharaja menjadi Raja Tunggal, beliau Raja Kerajaan Galuh, beliau juga Raja Kerajaan Sunda. Oleh Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja disatukan, dua kerajaan besar di Priangan ini disatukan dan ibu kotanya dipindahkan ke Pakuan Pajajaran. Tahun 1578 atas titah dari Raja Sunda Pajajaran terakhir, yaitu Prabu Seda Mulya Suryakancana, memerintahkan kepada Senopati Pajajaran untuk membawa dan menyerahkan mahkota Kerajaan Sunda tersebut ke Kerajaan Sumedang Larang. Tepatnya pada tanggal 22 April 1578. Nah, ini bisa ditemukan dalam sumber primer, yaitu Kitab Purga Jagat. Kalau di Cirebon ada naskah Wangsakerta, juga ada dalam Wangsa Parahyangan. Di sana disebutkan tentang penyerahan atribut kebesaran Kerajaan Sunda Pajajaran ke Kerajaan Sumedang Larang. Artinya dari nilai sejarah ini, dengan keberadaan mahkota Binokasi sebagai simbol legitimasi kekuasaan Sunda tertinggi ada di Sumedang, bisa dimaknai Sumedang Larang itu sebagai penerus pelanjut Kerajaan Sunda Pajajaran. Makna yang lebih luas, Kerajaan Sunda Sumedang Larang sebagai Kerajaan Sunda terakhir. Nah ini kan sebuah kekuatan untuk konteks fase kekinian. Ini bisa jadi kekuatan bagaimana dengan adanya mahkota ini bisa menjadikan sebuah kekuatan yang bisa dimanfaatkan oleh kepentingan daerah, dan terbukti ini digunakan menjadikan sebuah kebijakan yang melahirkan kebijakan Sumedang Puser Budaya Sunda berdasarkan pendekatan sejarah. Nah, Sumedang Puser Budaya Sunda ini dideklarasikan tahun 2009 oleh Provinsi Jawa Barat. Pada saat itu Wakil Gubernur Dede Yusuf, dan direspon oleh Kabupaten yang melahirkan Perbub nomor 113 tahun 2009 tentang Sumedang Puser Budaya Sunda. Dan saat ini Perbub tersebut sudah menjadi Perda, Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2020 tentang Sumedang Puser Budaya Sunda, di mana
di dalam Perda nomor 1 tahun 2020 ini eksistensi Keraton Sumedang Larang sudah termaktub di dalam Perda. Nama keraton adalah Keraton Sumedang Larang, berkedudukan di Balai Agung Sri Manganti. Fungsinya pertama sebagai pusat pengembangan pelestarian budaya dan pengayom lembaga dan masyarakat budaya di daerah. Fungsi yang kedua sebagai pusat informasi edukasi kebudayaan dan kesejarahan di daerah. Fungsi yang ketiga untuk meningkatkan pembangunan karakter Kasundaan dan kearifan lokal di daerah. Ya, saya kira dengan adanya Perda ini menjadikan sebuah landasan ideal yang saya kira bisa bermanfaat untuk kepentingan masyarakat di daerah khususnya Kabupaten Sunda berbasis kebudayaan. Berarti ini saya dulu memahami pusat pusir budaya Sunda itu berarti tempat di mana kesenian Sunda itu ada gitu dulu gitu ya kan sebelum ngobrol sama Akang. Cuma kalau misalkan lihat barusan berarti Sumedang Pusir Budaya Sunda itu berarti Sumedang itu sebagai satu pusat apa namanya tadi pusat nilai-nilai budaya Sunda itu berada gitu kan. Iya, berdasarkan asal usul sejarah memang. Karena lihat dari sejarahnya apalagi mahkota Binokasi sebagai apa tadi legitimasi kekuasaan Sunda itu kan fakta. Iya. Fakta yang memang harus kita harus kita kaji. Kajinya untuk kepentingan sekarang dan masa akan datang. Jadi bicara belajar memahami sejarah dan budaya tidak terjebak ke masalah nostalgia atau romantisme masa lalu, kebesaran masa lalu. Tapi kita harus bicara saat ini dan saat masa yang akan datang. Bagaimana dengan landasan kebudayaan itu bisa memberikan nilai tambah untuk kepentingan masyarakat dan daerah.